Pemirsa, jelang tahun pemilu sejumlah lembaga survei telah usai melakukan survei mereka terkait elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden dan juga wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Poltreking bahkan telah merilis survei yang dilakukan di bulan Agustus dan hasilnya 10 nama masuk dalam bursa calon presiden. Di antaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, dan juga Erlangga Hartarto. Lantas, apakah calon-calon presiden dan wakil presiden yang telah dipilih responden akan benar-benar mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mendatang? Ya, kita langsung membahas mengenai siapa capres dan cawapres terkuat. Ini versi survei dari Poltreking Indonesia. Sudah ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Mas Hanta. Selamat pagi. Sehat, Selamat pagi, Mas Hanta. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita sudah beliau cukup banyak ya kemarin hasil surveinya ya, Pi ya? Betul sekali. Mas Hanta, jadi survei kemarin itu kalau bisa diresumekan, ini apa nih? Bentuk pemanasan kah atau apa kalau misalnya highlight kalimat pendeknya begitu? Ya, sedang memproyeksi peta koalisi. Jadi skema koalisinya. Jadi sebelum bicara orang kan bicara koalisinya dulu. Ya, betul. Nah, dengan bertujuh variabel pembentuk koalisi, kami mempublish 7 skenario koalisi. Jadi nama-namanya sebenarnya kurang lebih sama dengan hampir hasil sama. survei, tapi tapi kami juga mengukur ini. nama. Peta koalisi paling penting karena sebelum bicara nama kan butuh koalisi siapa. Ya, setinggi betul. apapun elektabilitasnya kalau tidak didukung partai politik atau gabungan partai politik berkoalisi juga tidak bisa maju. Nah, jadi 7 variabel itu ya tentu banyak ada beberapa ya. Satu, regulasi 20% persyaratan itu. Kemudian dari sisi tendensinya sekarang sudah ada 2 kelompok, Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dan PKB, kemudian PDIP bisa sendiri, ditambah kemudian Nasdem, Demokrat dan PKS bisa sendiri. Artinya bisa 4. Kemudian kami variabel yang ketiga adalah dari sisi ideologi. Ada yang bisa ketemu, misalnya kata PDIP dan PKS sulit. Dari sisi historis, misalnya Demokrat dan PDIP katanya sulit bertemu. Kemudian dari sisi kedekatan tokoh sentralnya, variabel kelima. Variabel keenam adalah dari sisi kingmaker. Dan ketujuh, nah data survei itu akan mendukung dari sisi elektabilitas. Dari 7 itu ini mungkin, ini pas sekali di layar TV One. Saya kira ini yang kami kemudian dengan 7 variabel itu ada 7 skenario. Ini skenario pertama. Secara peta sekarang skemanya memungkinkan ada 4 poros, tapi kecil kemungkinan terjadi. Tetapi kemungkinan ini harus kita buka. PD Perjuangan bisa sendiri di poros keempat saya buat. Kemudian poros ketiga itu kalau di partai di luar pemerintah bersama Nasdem satu poros. Kemudian poros tadi Gerindra dan PKB, dan di bawah itu nama-nama capres yang mungkin muncul. Kalau tetrapolar ya. Tapi Mas Hanta, kalau misalnya yang pertama kan ada Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto, siapapun yang maju jadi capres, angkanya kurang lebih 25% begitu? Bukan, dari sisi ini poros pertama, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, itu memungkinkan Golkar, PAN, dan P3. Yang mungkin dari analisa kami, dan kemudian kita survei, nama yang muncul sebagai capres, pertama Ganjar Pranowo, kedua Erlangga, karena Erlangga kan ketua umum Golkar, partai terbesar di koalisi ini. Nah, nanti di data selanjutnya, memang ada kita ukur elektabilitasnya. Dari kelompok poros 1 ini ada yang mungkin jadi cawapres, dari kelompok parpol ada Erlangga dan Sandi, dari non-parpol ada Erik dan Ridwan Kamil. Kemudian dari poros kedua ini tetra ya, 4 poros. Ada Prabowo itu bisa Caimin dari parpol, non parpol wakilnya Prabowo bisa Erick Thohir dan Khofifah. Kemudian di poros 3 ada Anies Baswedan yang tentu kita tahu AHY salah satu yang paling berpeluang ya. Poros keempat ya tentu Mbak Puan karena Ganjar berada di sini. Mas Hanta bilang bisa berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri, dia tanpa berkoalisi karena perolehan kursinya itu 22,26%. Syaratnya 20%. Ini kalau tetrapolar 4 poros. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Hanta, kalau mengenai elektabilitas, ya nggak afdol kalau nggak ngomongin hitung-hitungannya ya, hasil dari peta koalisi ini, survei Poltreking, elektabilitasnya jadi gimana? Ujungnya kan ini, faktor elektabilitas itu bisa menjadi variabel determinan dalam penentuan koalisi. Tadi saya bilang kan tetrapolar, 3 poros, 4 poros. Tapi memungkinkan kami bikin 3 model juga, di tripolar 3 poros, kemudian ada bipolar, 2 poros juga 3 model, ada pergerakannya. Tapi paling penting semua partai, setiap poros melihat angka elektabilitas. Ini angka elektabilitas 10 capres. Kami ini sebenarnya dalam rangka
ulang tahun poltreking ke-10. Jadi ini 10 capres terkuat versi poltreking dan 10 cawapres. Kita lihat nama Ganjar Prabowo Anies ya, ini di level capres berpotensi kuat. Tapi dari survei-survei sebelumnya mereka relatif stagnan kalau dilihat. Dan selisihnya juga tidak jauh. Nanti setelah ini mungkin bisa dilihat dari perbandingan simulasi 3 nama. 3 nama pun di antara 20-30%. Ketemu di margin of error. Jadi kompetitif dan berimbang antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kemudian di level kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Kofifa, dan Erlangga. Dan angkanya di bawah 5% semua elektabilitas capres. Mungkin dari setelah ini cawapres ya. Cawapresnya ya. Di cawapres kita mengeluarkan 3 nama yang kita anggap capres kuat tadi. Mengeluarkan nama Ganjar, mengeluarkan nama Anies, mengeluarkan nama Prabowo. Dan ini ada 4 cawapres. Nah, dari grafis ini, cawapres potensial 2 klaster. Dari klaster publik atau elektabilitas ada 4 nama yang potensial. Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti, dan Erick Thohir. 4 nama ini berada di rentang margin of error. Seleksinya kan tidak sampai 2%. Artinya seimbang. Ada 4 cawapres potensial. Tapi jangan lupa ada juga cawapres potensial dari sisi boarding pass, dari sisi tiket partai. Siapa? Mereka ya bisa kita lihat pertama Puan Maharani tanpa berkoalisi pun sudah pegang tiket. Yang kedua Erlangga Hartarto, meskipun elektabilitasnya di bawah tetapi punya Golkar yang cukup besar, harus cukup bisa membangun koalisi tentunya. Yang ketiga adalah Muhaimin Iskandar. Karena kalau tidak ada PKB, Pak Prabowo juga tidak cukup untuk maju. Dan satu lagi tentu Agus Harimurti Yudhoyono di koalisi yang di luar pemerintahan. Jadi 2 klaster itu. Tapi ada nama-nama seperti Andika Perkasa dan juga Mahfud MD ya di situ ada betul. Ada Andika Perkasa, ada Mahfud MD dan mereka yang non partai. Mereka juga potensial sebenarnya karena pemilu masih 1,5 tahun. Terketuk juga sih yang 10% dan 21,3 yang paling bawah gitu loh ya. itu kalau misalnya analisa Mas apa tuh Mas? Mungkin belum terlalu memikirkan potensinya masih rendah. Itu sama rendah, kecil. Nah, ini yang saya katakan kalau misalnya tripolar, PDIP bergerak ke KIB. Kan PDIP kelihatan tendensinya tidak mau sendiri, dia mencari koalisi. PDIP bisa ke koalisinya KIB, PDIP juga mungkin bergabung ke Prabowo. Nah, itu kemungkinan. Tapi kita anggap ini ke KIB. Kita bikin 3 simulasi, Prabowo, Ganjar itu 29%, Prabowo 24,7%, dan Anies 20,6%. Nah, kalau margin of error-nya 2,9%, artinya kan plus minus. Ganjar bisa minus 2,9, Prabowo bisa plus 2,9. Berarti kan ketemu gitu. Sehingga ini kesimpulannya kompetitif dan berimbang. Mas Hanta, tapi kalau misalnya PDIP tidak bergabung dengan KIB, akankah KIB mengusung Ganjar Pranowo begitu? Ada potensi mengusung Ganjar Pranowo, tapi juga ada potensi Erlangga seperti saya katakan tadi. Simulasi kita sangat banyak kan ya di survei ini. Jadi Ganjar dan Anies ini belum tentu bisa maju kalau tidak mendapatkan perahu partai. Tapi mereka punya posisi tawar kalau elektabilitasnya terus meningkat, terus naik. Nah, mereka bisa menjadi tadi yang saya katakan ada 7 variabel membentuk koalisi. Salah satunya adalah variabel kekuatan elektabilitas. Itu juga menjelaskan Jokowi dan SBY. Jokowi juga bukan Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai, tapi ya karena dianggap memiliki potensi elektabilitas. Bagi partai, mereka juga mengkalkulasi peluang menang, bukan sekedar ingin kandidasi dalam pencalonan, jadi melihat peluang-peluang menang. Jadi peta-peta koalisinya masih mungkin stabil ya. Dinamisnya dua-duanya cair. Cair dari sisi peta koalisinya, juga dinamis dari sisi elektabilitasnya. Karena seperti saya katakan Ganjar juga belum sampai 30%. Betul. Anies dan Prabowo juga masih 20 sampai 30%. Di antara mereka bertiga pun juga tadi kata Mas Hanta kan masih ada plus minusnya juga. Kesimpulan sementaranya ada 3 capres berpotensi kuat. Yang lainnya di bawah 5%. Kesimpulan kedua, ada cawapres yang juga mulai potensial. Tadi 4 nama yang berimbang, tapi juga ada para pemegang beberapa tiket. Nama kayaknya sudah mulai agak menanjak ya. Ya betul. Nah, itu cawapres yang menjadi pertimbangan ya bagi para capres potensial 4 nama tadi. Karena sudah 2 digit ya. Ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada siapa tadi, Agus Harimurti Yudhoyono, ada 4 nama. Dan mereka saya kira punya peluang untuk melengkapi elektabilitas capresnya. Karena capres tanpa pemilu atau pilpres tanpa incumbent, itu posisi cawapres sangat membantu, kontributif.
melengkapi elektabilitas si capres. Mendongkrak juga begitu ya Mas Hanta. Mas Hanta, kalau berbicara mengenai partai politiknya sendiri, nah ini bagaimana nih? Kita hadirkan juga ya. 2024 kita lihat di layar aja mungkin ya. Bisa dibantu mungkin teman-teman produser untuk menampilkan yang peta partai politik. Dari sisi partai politik ini penting ya, meskipun kalau bicara pilpres, nah ini rancunya dalam sistem kita berpemilu ini tidak menjadi rujukan untuk pencalonan, masih menggunakan hasil pemilu 2019. Tapi kita ingin melihat proses partai ke depan, yang tertinggi masih PD Perjuangan di atas ya, hampir sama dengan perolehan 2019. Kemudian kedua adalah Gerindra, Golkar dan Demokrat serta PKB itu terpaut tipis. Itu terpaut tipis, artinya PDIP stabil di angka perolehan sebelumnya pemilu yang lalu, Gerindra dan Golkar berada hampir sama dengan perolehan sebelumnya. Nah, Demokrat agak menanjak naik karena berada di luar pemerintahan, mungkin juga mereka mendapatkan dampak pengaruh itu. Ya, Mas? Pengaruh karena dianggap ini ya punya jarak. Yang di dalam kan banyak, harus berbagi. Yang di dalam pemerintahan kan banyak, ramai gitu. Kemudian setelah Partai Demokrat ada PKB tipis ya di margin of error, kemudian baru Nasdem, PKS, PAN. Nah, itu di atas 4%. P3 baru sekitar 3%. Jadi 10 partai elektabilitasnya yang saya kira stabil. Dikatakan perlu kehati-hatian partai apa? Terutama P3 karena belum memenuhi persyaratan 4% ya, P3. Ya tentu partai-partai yang lain belum ada tanda-tanda untuk lolos parliamentary threshold. Kemudian yang partai lain juga harus antisipasi dari sisi ada tren penurunan yang harus diantisipasi. Ada faktor-faktor misalnya dari sisi mereka masuk ke dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan di situ banyak harus berbagi kan. Kalau kita membelah persepsi pemilih kan yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin cenderung memilih partai yang dalam pemerintahan. Dan itu berbaginya banyak. Pun sebaliknya kalau mereka mengoreksi lebih pada kecewa, tidak puas, maka yang bisa mengambilkan luberan atau limpahan secara elektoral adalah Partai Demokrat tadi saya katakan juga PKS. Makanya naik begitu ya. Iya, tapi ini lagi-lagi partai ini sangat menentukan ya peta koalisi. Dan jangan lupa ada faktor kingmaker. Siapa? Ada Pak Jokowi, ada Pak JK, mesin mantan Wapres. Kemudian Ibu Mega apalagi karena punya partai. Pak Surya Paloh. Dan mereka, beliau-beliau ini juga akan menentukan arah peta koalisi. Tapi kesimpulannya itu tadi Mas Arifadil betul. Masih cair peta koalisinya, juga masih dinamis peta elektabilitasnya. Belum ada calon yang sangat dominan. Ganjar sekalipun. Masih bisa crossing kok mereka kan. Betul sekali. Angkanya semua di bawah 30%.